seorang guru bilang pada saya bahwa ini semua belum berakhir katanya. Maksudnya bahwa mungkin saja kamu akan lebih baik hidupmu daripada kawan-kawan nanti yang nilainya bagus-bagus. Itu yang disampaikan oleh salah seorang guru saya kepada saya, jadi sehingga itu memotivasi saya untuk belajar, bekerja, atau ya melakukan belajar lah, sehingga kemudian saya lebih banyak membaca buku daripada kawan-kawan saya ketika saya kuliah. Jadi sangat luar biasa ya, seorang guru mempertegas fakta ini belum berakhir. Jadi ini kan bisa dibawa kemana-mana gitu. Seluruh masalah-masalah kita terkait dengan kesehatan, terkait dengan keuangan, kemiskinan, kesuksesan dan keberhasilan, itu semuanya itu ternyata adanya di pikiran kita. Diturunkan gelombang otaknya dari beta ke alfa, baru ke theta, disitulah orang diproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi humanis, bahagia selalu. Dalam kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat urgen ya. Dikatakan urgen menelisik kepada sejarah perjuangannya, itu banyak memberikan kontribusi terhadap Himpunan Mahasiswa Islam, khususnya di Aceh. Beliau pernah menjadi koordinator presidium Majelis Wilayah Kahmi Aceh. Ya, dan saat ini juga beliau adalah sebagai ketua HIPKA, Himpunan Pengusaha Keluarga Alumni HMI Aceh. Sudah menduduki periode kedua. Siapa yang tidak kenal di Aceh, maka dia bukan orang HMI terhadap sosok ini. Dia adalah Zulfikar Didan. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bang Zul ya. Waalaikumsalam Prof. Ya, ini panggil Bang Zul ya, sebagai korpres senior ya. Kebetulan saya ini adalah sebagai korpres ya. Bang Zul, itu kelahiran November 66 ya, kalau nggak salah. Betul, Prof. Di kota Medan ya. Medan, dan mengenyam pendidikan SD Di Medan, SMP dan SMA-nya juga di Medan. ya. Dan terakhir tercatat sebagai di perguruan tinggi adalah di FKIP ya. Ya. FKIP Universitas Syahwala ya, sekarang USK. Saya SMA-nya di SMA Negeri 1 Banda Aceh. Oh, SMA-nya sudah di Banda Aceh ya? Di Banda Aceh. Negeri Banda Aceh. Wah, itu SMA favorit itu. Ya. Pantas ya. Ada masih ingat quote dari guru ketika di SMA 1 itu yang menginspirasi, yang bisa mendorong Bang Zul sebagai sosok organisatoris ya? Saya ketika saya SMA itu termasuk murid yang paling yang paling kurang menguntungkan lah ya di antara kawan-kawan itu. Kemudian saya ada seorang guru bilang pada saya bahwa ini semua belum berakhir katanya. Maksudnya bahwa mungkin saja kamu akan lebih baik hidupmu daripada kawan-kawan nanti yang nilainya bagus-bagus. Itu yang disampaikan oleh salah seorang guru saya kepada saya, jadi sehingga itu memotivasi saya untuk belajar, bekerja, atau ya melakukan belajar lah, sehingga kemudian saya lebih banyak membaca buku daripada kawan-kawan saya ketika saya kuliah.
Jadi sangat luar biasa ya, seorang guru mempertegas fakta ini belum berakhir. Jadi ini kan bisa dibawa kemana-mana. Dan itu sangat sangat menginspirasi tentunya. Ya, sangat luar biasa. Dan di TK2SK ya dalam catatan bahwa Bang Zul juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2014 sampai 2019 ya. Betul. Dari partai apa ini? Dari Partai Nasdem. Partai Nasional Demokrat. Ya. Sangat luar biasa. Waktu itu di komisi berapa? Saya ada 2 komisi kemarin. Yang pertama 2 tahun setengah itu di komisi 5 terkait dengan membicarakan terkait dengan pendidikan, dan kemudian di komisi 7 terkait dengan agama. Oh, terakhir di komisi 7 ya. Komisi 7. Beragama. Apa pengalaman selama anggota DPRA yang sangat membekas ketika dihubungkan dengan petua guru di SMA itu? Ini belum berakhir gitu. Ya kan, kita di sana itu kan yang paling membekas itu bagaimana kita secara bersama-sama itu merumuskan berbagai macam regulasi-regulasi lah ya, untuk kepentingan ini, untuk kepentingan daerah. Saya ingat itu ada kanun pendidikan, ada kanun olahraga, ada kanun LKS, dan ada beberapa kanun-kanun lain. Oh, lembaga keuangan syariah sudah di era itu ya? Sudah lama berarti. Ya. Oh ya, baik. Menarik sebenarnya inspirasi dari guru ketika di SMA bahwa semuanya ini belum berakhir. Kira-kira bagaimana kalau kita coba hubungkan dengan sebuah pola konstruksi pikiran misalnya? Bukankah konstruksi pikiran seseorang itu menjadi cikal bakal bagaimana karakter seseorang itu dan apa yang harus dia buat? Menurut Bang Zul apa itu konstruksi pikiran? Iya, ini kan masalahnya begini, Bro. Satu hari itu saya dalam kondisi yang kurang menguntungkan lah. Artinya bahwa pekerjaan nggak ada, umur sudah mau 50, pekerjaan tidak ada, kemudian rumah tidak ada, kemudian kendaraan tidak ada, serba minim lah. Tapi kemudian saya merenung-merenung, kenapa bisa begini? Kemudian saya coba cari informasi lah terkait dengan masalah ini. Dapatlah, tahulah saya bahwa sebenarnya bahwa seluruh masalah-masalah kita terkait dengan kesehatan, terkait dengan keuangan, kemiskinan, kesuksesan dan keberhasilan itu semuanya itu ternyata adanya di pikiran kita. Jadi pikiran kita lah yang menyebabkan segala sesuatu yang terjadi kepada kita. Contohnya begini, banyak orang itu jika kita pergi ke satu tempat, dia sudah berkata bahwa nggak ada tempat parkir di sana. Ketika dia berkata bahwa tidak ada tempat parkir di sana, yang pertama bahwa dia nggak akan jadi pergi karena dia nggak ada tempat parkir di sana. Karena sudah membayangkan repotnya untuk sebuah parkiran. Ketika dia pergi pun udah dipastikan nggak ada tempat parkir. Jadi oleh karena itu bahwa kita sudah mengirimkan sesuatu yang tidak menguntungkan kepada diri kita, sehingga kemudian bahwa hal-hal semacam ini banyak. Orang banyak nggak mengetahui bahwa sebenarnya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu karena pikiran kita. Jadi pikiran kita inilah yang menyebabkan kondisi kita sekarang. Ada seorang sukses itu karena pikirannya. Ada orang tidak sukses karena pikirannya. Mungkin ada 2 hal, misalnya gini. Ada faktor pikiran, ada faktor Allah. Gitu dia, ada 2 faktor dia. Ini yang orang kadang-kadang nggak memahami, sehingga dia mengatakan bahwa ya kalau kondisi saya emang ini Allah udah mau dikasih sama Allah, ya nggak kayak gitu. Allah tuh nggak kasih yang buruk sama kita, Allah tuh kasih yang bagus sama kita.
Tapi pikiran kita lah yang kemudian menyebabkan kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan itu terjadi pada diri kita. Ya, pikiran kita itu sebagai penentu yang dominan terhadap perilaku seseorang misalnya. Betul. Ada nggak langkah-langkah untuk mendesain pikiran itu sehingga terbangun sebuah energi yang positif selalu? Gini Prof ya, banyak orang nggak tahu bahwa sebenarnya kita tuh punya dua pikiran. Yang pertama itu disebut dengan pikiran sadar. Kekuatan pikiran sadar ini lebih kurang dia 12% di dalam diri kita. Sementara pikiran bawah sadar itu, yang kedua tuh pikiran bawah sadar, kekuatannya itu sampai 88%. Jadi jika dibenturkan antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar, maka tentulah pikiran bawah sadar yang menang. Karena persentasenya Lebih besar. besar ya. Karena itu bahwa apa yang harus dilakukan, yang harus dilakukan oleh orang bahwa dia harus melakukan rekonstruksi di pikiran bawah sadar dia. Nah, rekonstruksi di pikiran bawah sadar ini memerlukan beberapa hal misalnya. Ada misalnya kita melakukan repetisi, mengulang hal-hal yang ini. Misalnya gini, saya ingin sampaikan orang, misalnya sebagai contoh terkait dengan pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar tadi itu. Saya misalnya ingin kebiasaan saya saya bangun pagi jam 8. Jam 8 pagi misalnya. Tapi kemudian saya berkomitmen dengan diri saya mau bangun jam 5 pagi. Nah, ketika jam 5 pagi bangun, kita sudah hidupkan alarm. Kita nggak bangun, kita tetap matikan alarm itu. Hidup lagi alarm, tetap kita matikan lagi. Kenapa? Karena bangun di jam 5 ini nggak dikenal oleh pikiran bawah sadar kita. Oh ya. Dia mengenalnya cuma bangun jam 8 pagi. Begitu jam 8 pagi kita terbangun. Apa sebabnya? Karena kita sudah memasukkan kesadaran itu ya. Nah, oleh karena itu, begitu kita ingin melakukan perubahan-perubahan di pikiran bawah sadar kita, maka kemudian ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Setidaknya kita melakukan repetisi. Kita mengulang-ulang terus kita mencoba membangun jam 5 pagi. Nah, kalau kita sudah bisa bangun jam 5 pagi itu selama 21 hari berturut-turut, itu insya Allah permanen dia. Berapa hari itu? 21 hari. 21 hari ya. Permanen. Itu. Yang kedua, itu dengan figur otoritas. Misalnya siapa figur otoritas kita? Figur otoritas kita katakanlah, misalnya kalau dakwah Ustadz Andi Hidayat Ya. Atau siapa? Atau orang tua kita, begitu dia bilang, atau guru kita, atau sahabat kita ngopi, atau siapa lah yang jadi figur otoritas. Yeah. Nah, figur otoritas ini dia bisa merubah kita di pikiran bawah sadar, masuk dia. Nah, yang ketiga ya kalau berat-berat kali melalui hipnoterapi. Nah, jadi kita dibawa ke dalam gelombang otak yang alfa theta di kedalaman itu. Di situ direkonstruksi oleh seorang yang memiliki keahlian di bidang itu. Jadi ada di hipnoterapi bagaimana membangkitkan kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang memang dibangun. Ya, mau dibangun. Ya, oke. Tadi yang pertama tadi menarik itu repetition ya, mengulang kembali ya. Mengulang-ulang. Artinya sesuatu itu dibiasakan. Iya, dibiasakan. Dalam konteks Al-Quran misalnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu penekanannya adalah ampus, jiwa. Jiwa seorang itu mau berubah. Bukan walaupun Tuhan punya kuasa untuk merubah, tetapi pada tataran jiwa seseorang itu mungkin jiwa orang ini yang harus mengubah, yang melakukan pengulangan terhadap sesuatu yang ingin dia ubah. Bagaimana itu tadi Bang Jul yang reputasi? Tapi kan itu nggak gampang.
Orang kan begitu, kita melakukan repetisi, mengulang-ulang itu di pikiran ngapang itu nggak gampang. Siap. Karena kita harus memperkenalkan di pikiran bawah sadar kita itu apa yang menjadi keinginan kita. Misalnya bangun pagi tadi kan, kita harus memperkenalkan sama dia. Begitu dia kenal, itu akan permanen dia. Nah, oleh karena itu yang apakah tadi konteksnya jiwa, apakah konteksnya apa, tapi yang harus dilakukanlah bahwa dia berkomitmen untuk merubah dirinya dengan cara seperti itu. Dia mengulang-ulang. Nah, pengulangan-ulangan itu mengubah diri seseorang menjadi karakter yang terbaik tentunya. Iya. Tapi tadi ada bisa juga dipengaruhi oleh ketokohan. Iya. Artinya ada tauladan ya. Iya. Ada yang memberikan contoh. Itu bagaimana penjabaran dalam mengubah pikiran bawah sadar itu? Ya misalnya kita ini seorang perokok. Kemudian datang figur otoritas tadi. Ya. Dia bilang pada kita, kepada saya lah misalnya, berpikir, saya kemarin pergi ke tempat teman, dia mengalami sakit yang sangat berat. Begitu saya tanya-tanya, mereka kanker, katakanlah kanker paru-paru. Saya tanya-tanya, ternyata itu orang banyak sekali merokok. Nah, saya lihat kamu juga banyak sekali merokok. Saya minta sama kamu untuk berhentilah merokok. Nah, karena yang bilang figur otoritas, maka kita dengar. Itu bisa mengubah pribadi seseorang itu ya. Tapi kalau teman kita yang bilang nggak bisa, karena dia bukan figur otoritas, beda dia. Apakah misalnya di dalam pembentukan karakter anak ya, saya teringat juga ini, kadang-kadang anak itu tidak manut di orang tuanya. Tapi ketika diberikan kepada seorang guru itu punya otoritas dalam mengubah alam pikiran seseorang ya. Kemudian yang ketiga tadi? Kita kan sebenarnya kalau kita lihat daripada yang ketiga itu kan hipnoterapi ya. Kita lihat kalau kita punya 4 gelombang otak lah yang saya pelajari ya dalam hipnoterapi. Yang pertama itu gelombang otak beta. Nah, ini sekarang beta. Kita di beta ini. Kita di posisi di beta. Instrumen beta ya. Yang kedua itu gelombang otak alfa. Alfa itu dia kalau kita tidur, kita mau tidur gitu, kita tahu siapa yang bicara, kita tahu apa yang dibicarakan, tapi kita malas. Gelombang itu pada posisi alfa itu disebut alpha. seperti Kan kita itu. Gitu ya. Kemudian ada gelombang otak yang namanya theta. Gelombang otak theta ini kita dengar suara nggak tahu lagi apa yang dibilang, nggak tahu kita siapa yang ngomong, tapi kita tahu ada suara, nggak sanggup lagi, kita udah berat ya. Itu sudah jauh ya. Udah jauh, udah dalam tuh. Theta. Nah, yang ketiga itu gelombang otak delta namanya. Delta. Gelombang otak delta ini itu tidur, kita nggak tahu apa-apa lagi. Nah, orang di gelombang otak beta ini nggak bisa diproses. Kenapa? Karena di gelombang otak beta ini antara gelombang otak beta dengan alfa itu ada namanya critical factor. Critical factor. Ada critical factor ya. Ketika saya bilang sesuatu, misalnya gini ya, saya ngajak Prof misalnya bisnis. Sementara Prof pada hari saya yang lalu bisnis pernah dibohongin sama orang. Ketika saya ajak Prof bisnis saya ceritakan, bagian diri kita yang terkait dengan tadi bawah sadar itu bilang, ini nanti salah-salah kita seperti yang dulu ditipu lagi. Ya. Nah, makanya orang di gelombang otak beta ini nggak bisa karena sangat kritis dia. Nah, karena ada critical factor tadi, dia menyampaikan. Nah, bagaimana caranya agar si critical factor tadi ini dia tertidur atau tidak kritis, berkurang kritisnya? Maka kemudian orang harus diturunkan gelombang otaknya dari beta ke alfa, baru ke theta,
disitulah orang diproses. Di Theta bagaimana prosesnya itu? Iya, ada teknik-teknik tersendiri dalam hipnoterapi itu. Si terapis tadi itu punya teknik-teknik Teknik lah ya. sendiri untuk menurunkan gelombang otak orang itu. Begitu dia sudah turun, baru kemudian disitulah diproses. Apa yang diproses? Oh, saya mau berhenti merokok misalnya. Ya, diproses berhenti merokoknya. Tapi itu keterhubungan dengan seseorang oleh terapis tadi, tentunya dengan komunikasi itu ya. Iya, bawah sadar yang bicara. Bawah sadarnya ya. Bukan karena ya kan kesadarannya udah nggak ada lagi. Bukan nggak ada lagi, udah tinggal sedikit. Sedikit ya. Jadi yang berbicara itu bawah sadarnya. Dia cerita terkait dengan hal-hal yang mau kita selesaikan. Misalnya merokok gitu. Dia akan bercerita terkait dengan awal-awal dia merokok tuh di mana, merokoknya apa segala macam. Nah, kemudian si terapis ada dengan teknik-teknik tertentu dia akan memproses itu. Dan endingnya bagaimana itu? Tadi kan ada critical factor ya. Yang itu juga fase yang harus dilalui. Sehingga alam pikiran seorang itu berada pada tataran delta. Itu bagaimana? Theta. Jadi begitu dia sudah di theta, diproses, kemudian dinaikkan lagi gelombang otaknya sampai kepada beta lagi. Kemudian ya kalau dia yang diproses itu merokok, ya hari itu kasih aja rokok. Nggak akan bisa, udah pahit rokoknya. Kenapa? Karena memori daripada merokok tadi itu udah hilang. Jadi kan yang dihilangkan itu root cause-nya, riwayat merokok itu dihilangkan. Jadi ketika dia riwayat merokok itu tidak ada lagi di dalam dirinya, memorinya, ya merokok itu jadi nggak ada, hilang. Nah, kalau demikian halnya, bahwa hipnoterapi ini bisa menyeret perilaku orang dengan sistem tertentu dari perilaku yang tidak baik menjadi baik. Bisa. Atau sebaliknya. Ya, tergantung terapisnya. Oh, terapisnya. Mau dibawa kemana ini? Jadi dia mau kemana? Makanya harus antara mereka tadi itu harus ada komitmen. Harus ada kontrak apa yang diselesaikan. Oke, kira-kira Bang Jul dalam konteks bagaimana membangun partisipasi setiap orang di dalam sebuah pekerjaan atau katakanlah dalam sebuah pembangunan misalnya. Bisa nggak dengan pola terapi ini digunakan sehingga seseorang itu yang apatis sikapnya menjadi reaktif terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilalui misalnya? Ya bisa kan gini Prof ya. Masing-masing orang itu terhadap sesuatu hal-hal yang hidupnya susah atau negatif itu kan ada root cause-nya ya, ada riwayatnya. Nah, oleh karena itu kita mengganti riwayatnya aja di dalam pikiran bawah sadarnya itu. Begitu kita ganti riwayatnya dari riwayat yang tadi buruk atau ini, kita buang riwayatnya. Contohnya gini ya Prof. Misalnya katakanlah ada seorang yang dia bermasalah dengan uang. Dia bermasalah dengan uang. Hari itu misalnya begitu dicek-cek ternyata bahwa dia pernah melihat ibunya dengan ayahnya ribut, bertengkar terkait dengan uang. Nah, ini kan root cause, riwayat ini di sini. Riwayat ini kemudian masuk ke pikiran bawah sadarnya dan kemudian permanen, sehingga kemudian ketika ada terkait dengan uang, uang ini bermasalah, buat ribut. Oleh karena itu nggak perlu ada duit. Nah, gitu. Nah, ini kan kalau orang mau menyadari, mau mengerti bahwa uang ini penting, maka dia kan harus pergi ke terapis, menyelesaikan masalah dia terkait dengan uang ini. Nah, oleh karena itu, si terapis tadi merekonstruksi daripada root cause tadi. Misalnya, kalau dia masa kecil di usia, katakanlah dia di kelas 6 SD, hari itu melihat orang tuanya bertengkar terkait uang, maka si terapis tadi itu membawa dia ke kelas 6 SD tadi, dan kemudian dia tidak sempat, begitu dia pulang sekolah, dia nggak pulang tuh. Dia disuruh main-main sama kawan-kawannya. Sehingga dia nggak ada lihat ini. Pertengkaran ayah dengan ibunya itu nggak dia lihat. Ya, artinya konstruksi pikiran ini tentu terapis harus mempelajari sejarah yang akan hendak diubah ini ya. Iya, karena kan
dialog, ada wawancara sebelumnya. Ada wawancara sebelumnya lah ya. Iya, dicari titik core-nya yang mana, maka itu yang di bawah root cause-nya yang diselesaikan, riwayatnya yang diselesaikan. Begitu riwayatnya ditemukan, selesai masalahnya. Dan insya Allah hal-hal yang terkait dengan itu akan bisa diatasi. Begitu juga dengan merokok, begitu juga dengan kadang-kadang kan kita orang sampai usia berapa tuh tidak ada jodoh. Itu ada riwayatnya. Bisa jadi alergi atau misalnya dia pernah dengar temannya, wah saya nggak usah berkeluarga pun menikah, saya bisa senang kok, ada duit kok, saya punya rumah segala macam. Nah itu kemudian jadi root cause, jadi riwayat, dipakai ke dalam pikiran bawah sadar dia, menjadi beliefnya. Jadi menjadi sesuatu yang diyakini. Dan itu membawa kepada perilaku dia ya. Iya. Artinya ada 3 konstruksi dari pikiran. Iya. Yang pertama pengulangan ya. Pengulangan. Yang kedua tadi apa tadi? Figur otoritas. Yang bagaimana orang sosok personalitas yang mempengaruhi dia. Iya. Yang ketiga bisa pakai dengan hipnoterapi. Apakah ini ketika hal ini harus sejalan atau boleh satu-satu? Atau jangan-jangan seseorang itu bisa berubah dengan reputasi saja? Iya, kalau memang masalahnya dirinya sendiri masalahnya gitu. Dia misalnya terkait dengan hal-hal yang nggak berat, terkait dengan wah saya mau berhenti merokok, itu kan berat ya. Itu atau mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak menguntungkan bagi kehidupan masa depannya. Dia kan harus merubah diri gitu. Itu bisa dengan repetisi hal-hal yang nggak berat ya. Tapi kalau hal-hal yang berat saya pikir narkoba misalnya ya. Narkoba. Kalau seseorang yang sudah digantungi oleh narkoba, tentu harus ada keyakinan reputasinya. Kemudian juga harus ada otoritas lain yang membentengi alam pikirannya gitu. Dan tentu dalam konteks hipnoterapi itu sangat ampuh ya untuk bagaimana mengembalikan alam pikiran orang yang sudah tercemar dengan dunia narkoba supaya hidupnya bisa bersih dari narkoba misalnya. Dengan hipnoterapi itu gampang tuh Prof. Cuma kadang-kadang kan orang nggak mau. Banyak orang misalnya memiliki masalah dalam kehidupannya, tapi orang kemudian nggak mau kemudian mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga kemudian dia menikmati kondisi-kondisi seperti itu. Dengan hipnoterapi, karena yang saya pelajari itu dengan hipnoterapi itu tidak ada yang asal dia datang, dia minta disembuhkan, tidak ada masalah, gampang sekali. Berjalan ya. 2-3 jam selesai. Jadi ada sesuatu yang menyelinap di akal pikirannya sehingga ia berperilaku berubah ya. Iya. Jadi sangat luar biasa. Oke Bang Jul, mungkin ada kesimpulan pesan yang bisa menginspirasi generasi humanis ini? Ya, saya bilang bahwa segala sesuatu itu ada di pikiran kita. Oleh karena itu, jaga pikiran kita sehingga pikiran kita tetap positif, tetap baik, tetap wise lah, bijaksana, sehingga kemudian kita tidak gampang dicemarkan oleh orang. Misalnya banyak orang kemudian pikirannya itu rusak. Itu karena mendengar hal-hal yang buruk, apakah dari temannya, apakah dari media, apakah dari media-media yang lain lah ya. Dari medsos, dari apa, sehingga kemudian itu menjadi beliefnya, menjadi sesuatu yang dipercaya, yang diyakini. Karena gini dia Prof, jika ada sebuah ide, sebuah gagasan, dan ide dan gagasan itu kita terima, maka dia menjadi belief. Dan belief itu lama-lama menjadi kuat, menjadi tebal, sehingga kemudian susah sekali kita coba perbaiki, kita rubah. Oleh karena itu, hati-hatilah dalam mendengar, dalam berbicara, dalam melihat, sehingga kemudian diri kita ini selamat lah. Kalau memang
perlulah bagi kita ini, menurut saya, untuk menjaga pikiran kita biar lebih sehat, lebih bersih, dan lebih positif, sehingga kita bisa menarik apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Saya pikir itu, Prof. Baik, terima kasih Bang Jul. Ya. Generasi humanis yang berbahagia. Anda adalah apa yang Anda pikirkan, Anda adalah apa yang Anda makan, Anda adalah bagaimana lingkungan Anda bersahabat. Itu mempengaruhi karakter Anda. Tetapi dengan konstruksi pikiran, seseorang itu bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan tidak baik menjadi baik, sehingga itu bisa menuntun jalan hidupnya. Coba simak kembali apa yang sudah dipaparkan Bang Zulfikar Lidan. Sangat inspiratif, dan itu bisa menjadi tolok ukur Anda untuk bisa mengubah perilaku-perilaku yang selama ini tidak menguntungkan, menyeret energi positif dalam bertindak, dalam berkarakter, sehingga Anda hadir menjadi manusia-manusia yang berbeda bagi diri Anda dan bagi orang lain. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi manis, bahagia selalu.